Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Eh, Selamat bergabung di sharing session pagi ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa belajar bersama. Nah, saya selaku inisiator dari komunitas Institute of Muslimah atau IMMAH, selaku moderator juga pada pagi ini, insya Allah akan membersamai rekan-rekan semua untuk belajar bareng dengan pemateri yang sangat luar biasa. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi komunitas Institute of Muslimah atau IMMAH itu sebenarnya ruang belajar gitu yang ada di Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita sebenarnya fokusnya di pendidikan gitu, bagaimana kita meningkatkan keilmuan, terutama dalam mendukung pengembangan diri, kemudian materi-materi tentang pernikahan, parenting, beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi sekarang awalnya kan kegiatan offline ya, sekarang udah mulai online. Jadi teman-teman yang mau join kegiatan-kegiatan kita bisa sekali bergabung karena itu free semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu akan ada lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Raudatul Wardah, rekan dari IMMAH yang akan membacakan Quran surat Al-Imran ayat 195 sampai 200. Semoga dengan mengawali tilawah kita menjadikan kita juga lebih berkah gitu kegiatannya dan lebih bermanfaat. Baik, kepada Wardah dipersilahkan. Terima kasih, Kak Tiara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم
أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Wardah. Semoga apa yang dibacakan juga bisa menjadi amalan atau pahala bagi kita semua. Baik, langsung saja kita akan menuju ke acara inti kita, yaitu sharing session. Namun dengan tema Muslimah Healthy Inside and Beauty Outside. Namun akan saya spill terlebih dahulu kenapa sih dari tim IMAH itu memilih topik ini. Nah, sebenarnya karena rasa-rasanya gitu, kita sebagai muslimah itu sangat sibuk gitu, atau berlarut-larut dengan aktivitas kita gitu, sampai faktor kesehatan pun mungkin tidak begitu kita perhatikan. Padahal kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang sangat support sekali kita dalam beraktivitas gitu, baik nanti jangka panjang ke depannya. Nah, semoga dengan adanya materi ini juga bisa memperluas perspektif kita ya, dan lebih membuat kita lebih aware gitu terhadap kesehatan. Nah, sudah hadir di depan kita pemateri yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dr. Davina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Mbak Tiara. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter sudah mau hadir di sharing session-nya IMAH. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, jadi Dr. Davina merupakan salah satu dokter yang luar biasa ya menurut kami gitu, karena di sini beliau adalah seorang ibu dari 2 anak solihah. Kemudian beliau juga merupakan penulis dari 2 buku bestseller yang membahas gitu terkait kesehatan, kecantikan pun bagaimana muslimah dengan perannya yang banyak. Pun beliau juga merupakan pernah menjadi peneliti di Human Nutrition Research Center Indonesia Medical Education and Research Institute di Universitas Indonesia, pun merupakan lulusan Magister Gizi di UI ya dok, dan insya Allah mungkin akan lanjut studi lagi S3 di luar negeri, Masya Allah ya. Semoga lancar-lancar ya dok semuanya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, kok bisa sih Dr. Davina dengan perannya sebagai ibu, kemudian nambah lagi peran-peran yang lainnya sampai di titik ini gitu. Mungkin bisa langsung ditanyakan nanti ke dokternya ya, ke Dr. Davina. Nah, sembari menyimak penjelasan dari Dr. Davina, mungkin nanti teman-teman bisa langsung menuliskan ya pertanyaan di kolom link pertanyaan yang akan dikirimkan oleh panitia. Kemudian nanti pertanyaan akan dipilih oleh panitia untuk bisa ditanyakan secara langsung kepada Dr. Davina. Baik, langsung saja kita serahkan waktunya dan sesinya kepada Dr. Davina. Silakan dok. Ya, baik, terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para muslimah yang telah bergabung. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Semoga sharing-sharing yang disampaikan di sini bisa bermanfaat dan yang paling penting adalah bisa diterapkan dan membantu kehidupan teman-teman semua nih sehari-harinya. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas temanya itu tentang healthy inside, beauty outside. Nah, tapi saya tambahin sedikit healthy inside, beauty and productive outside gitu. Jadi kita akan bahas bagaimana sih kita memaksimalkan kesehatan kita untuk membantu kita produktif, berdaya, dan juga tampil segar gitu ya di kesehariannya. Bagi saya pribadi sih sebenarnya tampil lebih nyaman dipandang, itu juga selain nanti untuk bekal yang baik, menjadi perbandingan baik bagi suami kita kelak gitu ya, itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan gitu ya. Kita sudah diberikan banyak sekali gitu ya kelebihan ya, dan ini harus kita jaga gitu, dan salah satu bentuk syukurnya adalah dengan merawat kesehatan tubuh kita. Nah, sebenarnya kesehatan sendiri ini bukan hanya kesehatan secara fisik ya, dan juga bukan hanya sekedar tidak sakit gitu. Kadang-kadang kalau kita mikir sehat itu, oh berarti nggak darah tinggi, nggak diabetes, nggak kencing manis gitu. Padahal sebenarnya kesehatan itu lebih luas
dari definisi itu. Jadi sehat ini mencakup satu kondisi yang sejahtera baik secara fisik maupun secara mental maupun sosial. Ada yang secara fisiknya itu nggak masalah, aku nggak kenapa-napa gitu secara fisik, tapi secara mentalnya ada rasa tertekan misalnya, atau ada rasa sedih yang berkepanjangan gitu, dan itu sebenarnya adalah satu hal yang tidak sehat dan harus kita tangani segera gitu. Jadi bagaimana sih kita sejahtera secara fisik, secara mental, dan juga secara sosial. Itulah yang bisa kita sebut kondisi yang sehat. Dan tidak hanya tidak adanya penyakit gitu ya. Bukan cuma sekedar aku nggak sakit berarti aku sehat, tapi ini belum tentu yang nggak ada penyakit itu sehat seutuhnya gitu. Siapa tahu belum screening gitu ya. Siapa tahu belum sempat ngecek aja gitu. Jadi harus benar-benar memastikan kondisinya itu memang sehat seutuhnya. Nah, ketika kita sehat seutuhnya, ini menjadi modal kita untuk lebih produktif ya, menjadi seorang muslimah yang produktif, baik di dalam rumah atau mungkin ada yang punya tanggung jawab di luar rumah gitu. Jadi ketika kita kuat, ketika kita sehat, kita bisa bersemangat atas hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Misalnya kalau kita lagi sakit, pastinya mau ngurus anak jadi nggak fokus ya, sibuk batuk-batuk misalnya, atau sibuk bersihin ingus gitu ya. Sementara kita pengen fokus gitu menstimulasi anak, kan tentunya itu akan menghambat gitu, membuat aktivitas kita lebih sulit untuk dilakukan. Atau misalnya yang lagi bekerja, kalau kita lagi sakit, kalau sekarang bergejala sedikit aja kita nggak bisa datang ke kantor. Dan kadang-kadang ada hal mungkin yang kita harus lakuin di luar rumah gitu, tapi ternyata kalau lagi bergejala kan kita sebaiknya tidak keluar rumah sama sekali gitu. Jadi penting sekali sekarang, apalagi sekarang di tengah pandemi, sudah semakin kuat itu awareness kita terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri kita. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya juga sudah mengangkat bahwa kalau kita ngomongin kesehatan itu, berobat itu bukan hanya jasmani, tapi juga kolbunya ya, hatinya atau rohaninya. Jadi harus punya dua-duanya nih, dan keduanya saling berkaitan. Kalau kita secara fisik nih lagi nggak sehat, itu bisa berpengaruh kepada apa yang kita rasain gitu ya, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasakan di hati kita. Nah, kalau sebaliknya juga, kalau misalnya kita hatinya lagi nggak enak, aduh rasanya tiba-tiba muncul mual lah, di gini dikit rasanya pegel, rasanya lelah gitu. Beda kalau kita lagi bersemangat. Jadi keduanya ini saling menopang, baik secara kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental. Nah, sehingga kalau kita ngomongin tentang gimana sih menjaga kesehatan itu, pasti mulai dari kondisi spiritual kita, menjaga mood kita, kita merasa menyayangi diri kita gitu ya, dan kita mampu untuk menyayangi orang lain juga, bisa melakukan hal-hal yang memang kita sukai, melakukan hobi kita, passion kita, itu adalah beberapa hal yang membantu menjaga kondisi spiritual kita. Nah, ada juga usaha-usaha yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik kita, seperti screening kondisi penyakit penyerta, kemudian dari pola makannya, dari aktivitasnya. Itu adalah hal-hal yang keseluruhannya ini sebenarnya gambarnya saya ngambil dari internet sih, tapi sebenarnya ini bagus banget untuk merangkum keseluruhan ikhtiar yang harus kita lakukan supaya menjaga kesehatan kita. Dan kalau teman-teman sadari ya, mungkin sekarang juga makin aware, ternyata kesehatan itu mahal ya. Sekalinya kita sakit itu, misalnya pun kayak misalnya kena COVID gitu ya, misalnya obatnya bisa gratis gitu, tapi makanannya itu kan nanti kita harus atur lagi, belum lagi nanti usaha untuk mengisolasi untuk isolasi mandiri itu juga pasti kan butuh alokasi dana gitu. Jadi ternyata kesehatan itu mahal. Dan kalau kita investasi untuk berupaya di upaya-upaya mencegah penyakit, nah itu insya Allah tuh sangat bisa menghemat pengeluaran kita gitu ya. Jadi belum lagi kalau kita ngomongin misalnya kalau kita sudah investasi dalam tanda kutip, kita menjaga kesehatan sedini mungkin, artinya sudah jaga makanan, sudah jaga aktivitas dari dini,
maka resiko untuk mendapatkan penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kencing manis di usia yang lebih lanjut itu lebih berkurang gitu. Dan tentunya ini akan menurunkan juga cost yang kita akan keluarkan untuk menjaga kesehatan di hari tua gitu. Jadi makanya mumpung nih teman-teman kita masih muda lah ya, relatif muda, justru harus diinvestasikan nih masa-masa ini dengan cara menjaga gaya hidup yang lebih sehat. Nah, sebelum saya masuk ke bagian menjaga kesehatan fisik, kita ngomongin sedikit nih tentang menjaga kesehatan rohani kita. Dan sebenarnya dalam Islam sendiri, kita mengenal ada yang namanya konsep zuhud ya. Sebenarnya ini adalah salah satu konsep yang sangat bagus untuk menjaga, kalau orang zaman sekarang bilangnya kewarasan kita gitu ya, kewarasan kita supaya kita lebih mudah healing ya. Kalau zaman sekarang kita bilangnya healing gitu ya. Jadi orang yang zuhud ini adalah orang yang tidak gembira karena mendapatkan dunia dan tidak sedih karena kehilangan dunia gitu. Jadi kita ketika kita mendapatkan sesuatu tuh tidak bergembira terlalu berlebihan, apalagi tidak sombong gitu ya, apalagi jangan sampai sombong gitu ya, dan membanggakan diri. Tapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, kita juga tidak sedih berlarut-larut. Nah, inilah bagaimana sebenarnya kita menempatkan akhirat di hati kita gitu ya. Jadi tidak hati-hati nih sekarang, apalagi kalau saya lihat sih sebenarnya eranya, saya juga pengguna sosial media sosial, tapi memang itu hati-hati juga karena bisa saja merubah niatan-niatan kita gitu ya, yang tadinya niatnya karena Allah, Allah dan Allah, bisa aja bergeser gitu. Jadi makanya harus kita luruskan niatnya untuk apa yang kita lakukan di dunia ini semata-mata itu untuk mencari ridho Allah, supaya Allah sama sayang sama kita, sehingga kalaupun kita nggak mendapatkan sesuatu, oh nggak apa-apa, mungkin bukan jalan kita, sehingga kita tidak mudah kecewa dan sedih berlarut-larut. Kalau kita nanti sudah mulai sedih berlarut-larut, sudah stres, nah inilah dia juga punya dampak ke kesehatan fisik kita. Jadi berkaitan nih apa yang kita rasakan dengan apa yang kita rasakan di hati kita dengan apa yang kita rasakan di tubuh kita. Stres seperti apa sih? Terutama stres yang bisa yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi mungkin dia tidak ibaratnya apa ya? Kita menahan kesel ke seseorang gitu ya, tapi lama banget kita tahannya gitu, kita pendem terus. Nah itu adalah stres yang harus kita segera atasi gitu. Atau yang kedua, sebenarnya itu tidak lama gitu ya, tapi sekalinya terjadi itu sangat luar biasa besar gitu ya. Ini sesuatu hal yang benar-benar mengguncang hati dan kehidupan kita. Nah, jadi ada dua jenis stres nih. Ada stres yang dalam waktu singkat tapi dia berlebihan banget, atau dia stres yang sedikit-sedikit tapi dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang paling kita harus hindari adalah tentu saja stres yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jenis-jenis stres seperti inilah yang bisa berdampak pada kesehatan fisik kita. Salah satunya adalah kepada kekebalan tubuh kita atau imunitas. Nah, yang menariknya lagi adalah kekebalan tubuh kita itu dibagi dua. Ada kekebalan tubuh bawaan atau yang umum, atau dia tuh belum pinter ya. Misalnya kayak kulit ya, dia kan sebenarnya menjaga supaya nggak tidak mudah benda asing masuk dalam tubuh kita gitu. Atau misalnya dengan cara kita batuk, kita bersin. Nah, itu ada tuh namanya kekebalan tubuh bawaan. Nah, tapi ada kekebalan tubuh yang pintar, dia itu sudah bisa bedain misalnya, oh ini yang masuk nih virusnya COVID gitu ya. Oh, berarti aku harus lawannya pakai ini. Oh, yang ini yang masuk bakteri ini. Oh, berarti aku harus lawannya pakai ini. Jadi ini adalah kekebalan tubuh yang pintar, atau kita bilangnya adalah kekebalan tubuh yang spesifik. Nah, ternyata kekebalan tubuh yang spesifik ini, yang pintar inilah yang lebih terdampak dengan kondisi stres yang kita alami di hati kita, di pikiran kita gitu. Makanya sekarang udah banyak banget gerakan-gerakan yang mengangkat pentingnya kesehatan mental, dan itu bagus banget. Karena kesehatan nggak cuma tentang fisik, tapi juga tentang mental kita, dan itu bisa saling berkaitan. Nah, sekarang kita masuk ke kesehatan fisik. Secara jasmaniah, ada beberapa hal utama. Gitu. Mungkin banyak banget yang harus kita jaga, tapi kita coba rangkum ada sekitar 3 poin utama ya yang mau kita angkat di sini. Pertama adalah kondisi penyakit penyerta yang ada dalam tubuh kita. Jadi
kalau teman-teman sudah berusia sekitar 25 tahun ya, itu ke atas itu sudah harus mulai coba deh cek tekanan darah, kemudian gula darah, terus cek status gizi, dan kalau mau juga cek profil lemak. Nah, 4 hal itu aja yang kita perlu cek, karena itu adalah penyakit-penyakit, tanda-tanda ya, penanda-penanda yang bisa melihat sebenarnya gimana sih kondisi metabolisme tubuh kita gitu ya. Ada yang perlu kita lebih perhatikan nggak sih? Tuh. Karena ketika kita bertambah usianya, pun kita nggak ada penyakit, metabolisme tubuhnya tuh beda banget sama waktu muda. Cara gampangnya adalah kita lihat kalau dulu waktu muda makan makannya itu nambah, tapi nggak gampang jadi lemak gitu. Nah, tapi kalau udah makin bertambah usia, makan banyak sedikit, ujung-ujungnya jadi lemak karena metabolismenya itu lebih lambat dibandingkan di usia muda. Nah, kondisi metabolisme yang lebih lambat harus kita cek juga, ada nggak sih gangguan metabolisme lainnya yang harus saya perhatikan ya, supaya walaupun saya bertambah usia tapi tetap dalam batas optimalnya. Nah, jadi pengecekan tekanan darah, cek gula, cek profil lemak ya, kolesterol baik. Profil lemak itu biasanya ada kolesterol baik, kolesterol jahat gitu ya. Itu adalah profilnya gitu. Jadi benar-benar dia lebih detail ya dibandingkan cek kolesterol yang biasa, dan juga cek status gizi kita. Status gizi itu gampang sekali, teman-teman tinggal cek berat badan sama tinggi badannya. Nanti kita masukkan ke rumus indeks massa tubuh dengan memasukkan ke sana, masukkan berat badan dalam kilogram, dibagi tinggi badan dalam meter, dikuadratkan. Nah, hasilnya rentang normalnya adalah 18,5 sampai 22,9. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat di internet kok bisa ada yang batasnya sampai 24,9. Nah, itu sebenarnya batas untuk orang luar negeri. Kalau untuk orang Asia, batasnya di 22,9. Kalau indeks massa tubuhnya setelah kita masukkan ini 23 gitu ya, itu sebenarnya sudah masuk ke berat badan berlebih. Coba saya kasih contoh ya, misalnya kita berat badannya 50, misalnya kita kalkulator nggak ya, misalnya kita berat badannya 50, terus tinggi badannya 160. Nah, berarti kita masukkan 50 dibagi 1,6, karena harus dalam meter, dibagi lagi 1,6. Nah, hasilnya ternyata 19,5. Nah, itu masih normal gitu. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, kita bisa cek juga lingkar pinggang. Kalau untuk ini yang 90 ini batasnya laki-laki, kalau untuk perempuan itu batasnya di 80. Nah, untuk lingkar pinggang ini sebenarnya ada beberapa orang yang secara indeks massa tubuh dia tidak berlebih, nggak berat badan berlebih nih, tapi ternyata secara lingkar pinggang berlebih. Kenapa? Karena bisa saja terjadi namanya obesitas sentral. Jadi kegemukannya itu numpuk di perut gitu. Nah, ini juga tetap harus dicek. Nah, dan itu tetap harus dikontrol makanannya gitu. Nah, satu lagi aku kasih tambahan adalah cek HB, karena di sini kan para muslimah ya yang bergabung ya, Mbak Tiara ya. Jadi kalau para muslimah, karena kita ada beberapa resiko yang menyebabkan kita lebih mudah anemia dibandingkan laki-laki. Misalnya adalah mengalami menstruasi, kemudian juga mengalami proses hamil dan juga menyusui. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita lebih rentan anemia gitu. Jadi makanya kita harus cek HB. Kalau orang bilang kurang darah, nah itu sebenarnya itu yang kita sebut dengan anemia. Aduh, aku ternyata kata dokter kurang darah. Itu maksudnya adalah anemia gitu. Nah, anemia ini dilihatnya dari HB atau hemoglobin yang ada di dalam darah kita. Hemoglobin ini membawa oksigen. Jadi oksigennya tuh nempel tuh di hemoglobin, terus dia bawa tuh ke seluruh tubuh kita. Kalau misalnya hemoglobinnya berkurang, jadinya oksigennya ini nggak ada temennya. Jadi dia nggak bisa dikitarkan gitu ya, diputerin di tubuh kita. Makanya kalau orang anemia dia tuh gampang ngantuk, mudah lelah, susah fokus karena oksigennya nggak maksimal yang nyampe ke otaknya gitu. Jadi makanya kalau teman-teman ngerasa kok aku gampang ngantuk ya, kok aku susah konsentrasi, nah jangan-jangan
kita itu mengalami kurang darah. Nah, ceklah kadar HB kita, hemoglobin kita. Nah, dari segi makanan, yang harus kita jaga adalah bagaimana kita bisa makan makanan yang bergizi. Nah, seperti apa sih makanan yang bergizi ini? Makanannya harus beragam dan seimbang, kaya akan sayur dan buah-buahan. Nah, makanan yang seimbang itu memenuhi pembagian ini di setiap piringnya. Jadi kalau ini satu piring kita makan, ada makanan pokok sepertiga, makanan sayurannya sepertiga piring, sepertiga sisanya dibagi lauk pauk dan buah-buahan secara proporsional gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sayurannya ternyata butuhnya banyak ya, nggak cuma di ujung-ujung ijo-ijo gitu ya, atau ada merah-merah gitu ya. Jadi ternyata butuhnya sepertiga dan sama jumlahnya kayak nasi kita ternyata gitu. Nah, kalau seimbang seperti itu, kalau beragam, artinya kita harus meragamkan setiap komponen ini. Jadi misalnya hari ini kita makan sayurnya pakai terong, terus besoknya kita makan lalapan misalnya, besoknya tumis brokoli. Jadi harus kita variasikan. Kenapa sih harus seimbang dan beragam ini? Karena ternyata kebutuhan kita itu banyak banget, teman-teman. Karbohidrat, protein, lemak, terus ada, ini aku tadi lewatin sedikit, untuk vitamin dan mineral yang dibutuhkan mencegah COVID aja itu nggak cuma vitamin C ternyata, butuh vitamin D, butuh zinc, butuh vitamin E, butuh protein. Jadi ternyata beragam sekali, dan itu hanya bisa dipenuhi dengan makanan yang beragam, dan itu lebih murah dibandingin kita minum suplemen multivitamin mineral setiap harinya yang harganya lumayan menguras dompet. Nah, ini contohnya kalau makan siang, tapi ini buat bapak-bapak biasanya ya 700 kalori. Kalau untuk perempuan biasanya di sekitar 600 gitu ya, 600 kalori sekali, 500 sampai 600 kalori sekali makan. Nah, jadi misalnya kalau kita ngambil 3 centong nasi, berarti sayurannya itu 1 mangkok sedang gitu. Misalnya kita makannya 2 centong nasi nih, oh berarti kita sesuaikan saja nih, misalnya di jumlah mangkoknya berarti kira-kira 2/3 mangkok takarannya gitu. Makanya ternyata sayurannya itu butuh banyak ya, nggak cuman yang penting ada, tapi jumlahnya harus mencukupi. Terus lauknya, misalnya ini setara dengan 2 potong sedang ayam atau 2 potong daging sapi ukuran sedang gitu. Dan nanti kita tambahkan juga dengan buah-buahan, misalnya 1 buah pisang Ambon kecil gitu. Jadi ini adalah makanan-makanan, 1 porsi makanan contohnya yang seimbang gitu. Nah, nanti kita ragamkan tuh, misalnya hari ini makannya ikan, nanti lusa makannya ayam, nanti lusanya lagi makannya daging sapi. Jadi kita beragamkan baik lauknya, sayurannya, makanan pokoknya juga boleh diragamin, mulai dari nasi putih, nasi merah, maupun kentang, lontong, dan sebagainya. Nah, ada catatannya untuk makanan kita. Pertama adalah sebaik-baiknya sayur sama buah, paling baik itu yang segar. Tapi tetap harus melihat kebersihannya ya. Jadi misalnya kalau kita bikin sayur, sebenarnya bagusnya tuh jangan dibesok-besokin gitu. Jadi berkali-kali dipanasin kan, karena kan harus tetap dipanasin supaya bakteri-bakterinya itu hilang gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena nanti vitaminnya itu, terutama vitamin yang larut airnya itu jadi kebuang gitu. Makanya baiknya kalau masak kita porsinya ngepas sehingga nggak banyak dibesokin. Nggak boleh deh sekali dipanasin, tapi jangan sampai kayak sampai 3 harinya makannya itu lagi gitu. Maksudnya makanan kita masak 2 hari yang lalu misalnya gitu, karena vitaminnya itu sudah banyak berkurang. Nah, terus catatan lainnya adalah pembatasan garam sama gula. Sebenarnya yang paling kalau rata-rata kalau makanan sehari-hari yang kita masak di rumah itu biasanya sih nggak berlebihan. Kecuali kalau kita iseng nih udah nambah garam pakai juga MSG, waduh udah bener-bener resep banget deh rasanya gitu ya. Nah itu jangan sampai begitu. Nah tapi rata-rata sih sebenarnya aman. Nah yang masalah biasanya adalah 1,
gula tambahan yang di minuman, misalnya bikin teh manis, atau kita minum boba yang diskon-diskon tuh di ojek online gitu ya. Wah itu tuh gulanya tinggi-tinggi semua tuh gitu. Bisa loh boba misalnya tuh bisa loh 300 kilokalori sendiri. Jadi udah hampir hampir mau menyaingi makanan besar kita. Nah, terus juga gula itu banyak ditemukan di minuman soda. Minuman soda itu walaupun kayaknya rasanya nggak manis, rasanya lebih kayak soda gitu ya, tapi itu sebenarnya tinggi gula. Terus catatan keduanya adalah cemilan-cemilan sebenarnya, cemilan yang di luar sayur sama buah. Nah, itulah sebenarnya sumber-sumber tinggi garam dan juga tinggi gula. Termasuk juga, nah ini bukan cemilan sih, tapi bisa dikonsumsi juga, yaitu mie instan. Nah, mie instan itu udah deh, udah dialah tinggi garam, terus juga tinggi gula juga karena mie-nya itu dia sudah diproses, terus juga udah deh pokoknya udah nggak bagus deh yang namanya mie instan itu gitu. Jadi kalau bisa sih kita hindari untuk konsumsi mie instan ya. Jadi tadi minuman-minuman manis hati-hati, cemil-cemilan di luar sayur sama buah, dan juga mie instan itu harus dihindari. Nah, kenapa sih yang ditonjolkan banget ya? Kalau makanan tuh pasti ayo harus banyak makan sayur sama buah, karena ternyata di sayur sama buah ini kalau kita makannya beragam dan kita makan setiap hari, sebenarnya itu udah cukup. Nggak perlu kita minum suplemen multivitamin mineral yang harganya lumayan mahal. Nah, kalau kita lihat, ini ada satu gambar yang menggambarkan kebutuhan vitamin dan mineral untuk kekebalan tubuh kita. Kalau kita lihat, ternyata nggak hanya vitamin C. Dulu kan sempat tuh rame-rame pada beli vitamin C ya, karena bisa mencegah COVID katanya gitu. Nah, ternyata kalau kita ngomongin kekebalan tubuh untuk lebih kuat melawan virus COVID, ternyata nggak hanya vitamin C, tapi butuh beragam vitamin dan mineral. Jadi untuk mencegah COVID-19, nah itu kita butuh makanan yang beragam isinya gitu ya, komponennya tuh beragam. Nah, nanti kalau misalnya ya teman-teman misalnya misalnya ada yang kena COVID-19, nanti memang dia ada tambahan yang khusus yaitu vitamin C sama vitamin D gitu. Karena nanti tujuannya agak beda tuh dibandingin sama pencegahan dari penyakit COVID-19 dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau meningkatkan kekebalan tubuh untuk mencegah, kita butuh beragam makanan. Ya, gitu. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Dan keberagaman makanan ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral banyak ditemukan di sayur sama buah. Banyak yang tingginya tuh memang di sayur sama buah sih. Misalnya kayak folat, itu tuh banyak banget di sayur-sayuran. Terus vitamin C itu banyak juga di buah-buahan gitu. Jadi memang ini banyak diunggulkan lah sayur sama buah ini. Dan juga sayur sama buah itu tinggi yang namanya kalium. Kalium itu bisa mengcounter melawan efek dari natrium, garam yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Makanya kalau kita lihat diet untuk orang darah tinggi, namanya DASH diet, dia itu sangat menonjolkan konsumsi sayur-sayuran sama buah-buahan. Itu karena mereka tinggi kalium yang bisa membantu mengatasi penyakit darah tingginya. Nah, konsumsi sayur sama buah-buahan ini ditargetkan adalah sekitar 400 sampai 600 gram targetnya nih. Nah, seminimal-minimalnya misalnya konsumsinya 2,5 gelas sayur dan ditambah 150 gram buah. Itu kita bagi ke 3 kali makan misalnya, atau mau diselipkan di makanan selingan ya, atau snack. Nah, terakhir aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini saya tambahin sedikit sih tentang merokok. Pastinya itu tidak boleh dalam konteks COVID itu meningkatkan risiko COVID yang lebih berat. Dalam konteks penyakit-penyakit penyerta juga itu bikin resiko ke arah penyakit jantung, penyakit paru, dan segala macamnya. Jadi kalau insya Allah sih saya yakin kalau teman-teman muslimah di sini enggak ya merokok, tapi kalau ada suami kita atau ayah kita itu harus kita wanti-wanti, kita konsisten, kita ingatkan untuk berhenti merokok.
Nah, yang kedua adalah aktivitas fisiknya olahraga. Olahraga ini penting banget sebenarnya teman-teman gitu. Jadi kalau kita ngerasa badan kita itu gampang lelah, sebenarnya itu kita bukan karena kurang istirahat, tapi kita kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dimaksud harus seperti ini, 30 menit, 5 hari dalam seminggu dengan intensitas intensitas sedang, dan dilakukan aktivitasnya itu aerobik ya. Aktivitas aerobik itu mencakup jalan cepat, jogging, senam-senam aerobik yang kita bisa lihat di YouTube, boleh bersepeda, berenang. Itu adalah kegiatan-kegiatan aerobik yang sebenarnya disarankan dilakukan setiap harinya. Dan dilakukan minimal 30 menit. Intensitasnya sedang. Sedang itu artinya ketika kita melakukannya, kira-kira kita itu ngomongnya itu masih bisa ngomong, tapi ngomongnya itu terbata-bata gitu ya. Kalau kita ngomongin lancar banget, duh capek banget nih Jeng gitu ya. Nah itu sih belum, intensitasnya belum kuat gitu ya. Tapi kalau udah, aduh capek banget nih gitu. Nah itu uh, bisa jadi penanda secara kasar bahwa kemungkinan sih intensitasnya sudah mencukupi gitu. Nah kadang-kadang ada yang tanya juga sih, bisa nggak sih aktivitasnya itu pakai aktivitas nyapu ngepel gitu ya. Nah, sebenarnya itu kalau nyapu ngepel bisa bergerak untuk kita ngerasa lebih bugar, tapi untuk kesehatan jantung kita itu harus yang aerobik ini, gitu, aerobik 30 menit ini, gitu. Nah, terakhir untuk aktivitas fisik adalah mengambil waktu istirahat di waktu yang tepat. Ibarat jodoh, ya, jodoh itu harus di waktu yang tepat. Sama nih, istirahat juga harus dilakukan di waktu yang tepat. Kalau teman-teman mau, teman-teman ngerasa sibuk banget nih, sibuknya ngalahin Raffi Ahmad gitu ya, sibuk banget. Sebenarnya bisa aja tetap istirahat yang cukup, nggak perlu kayak aku mau balas dendam nanti pas weekend tidur, terus nggak perlu gitu. Yang penting adalah teman-teman sempatnya tidur di jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Udah, itu aja. Karena di sana banyak hormon melatonin namanya yang membantu menjaga kualitas tidur kita. Dan hormon ini juga hormon untuk awet muda, ya, hormon untuk awet muda. Gitu. Kalau misalnya mau kayak Pak Sandiaga Uno gitu ya, awet muda sih Pak, ya, jangan Pak Sandiaga Uno itu tidur di jam 9 malam sampai jam 2 pagi meskipun sibuk. Gitu. Jadi sempatkan banget tidurnya di jam 9 malam sampai jam 2 pagi ini harus tidur. Di jam 2 pagi ke atas bisa deh kita lanjutin aktivitas mau tahajud segala macam boleh. Nah, itu sebenarnya untuk kesehatan menjaga kesehatan secara fisik dan mental. Aku ada tambahan sedikit, masih bisa nggak ya Mbak Tiara? Ini sih untuk merawat penampilan sih. Bisa dok. Oh, bisa ya, oke. Masih bisa. Jadi kalau untuk tadi itu kita menjaga kesehatan. Sekarang aku tambahin menjaga penampilan nih bonus untuk teman-teman yang ikut karena kalau kita ngomongin produktivitas zaman sekarang itu perlu juga menjaga penampilan. Kalau menurut aku ya penampilan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Gitu. Bukan karena pengen cerita orang lain, tapi kenapa sih? Supaya kita tuh juga lebih semangat gitu ya, muka kita lebih seger gitu ya. Kita juga lebih happy, lebih dan itu menurut aku juga itu adalah bentuk syukur kita gitu ya merawat penampilan. Di samping juga itu juga jadi bekal menjadi istri yang nyaman dipandang bagi suami gitu. Jadi aku tambahin nih tentang menjaga penampilan. Nah, kalau ngomongin penampilan itu pasti kita ngomongin mulai dari kulit ya. Kulit kita itu ternyata berlapis-lapis, teman-teman. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya gimana sih cara kerja kulit kita supaya kita tahu bagaimana menyiasatinya agar kulit kita itu seperti ubin musola, adem terus gitu ya, adem kalau dilihat. Nah, pertama kulit kita itu berlapis-lapis dengan lapisan yang paling atas itu adalah lapisan epidermis. Jadi dia kayak dompet gitu ya, dompet tebal, kayak kue tebal, paling atasnya itu epidermis. Di lapisan epidermis ini kalau dibuka ada lapisan-lapisan lagi dan lapisan ini menumpuk lagi. Dengan lapisan yang paling bawah ini senantiasa membelah diri. Membelah diri menghasilkan sel yang baru yang fresh. Jadi harusnya tiap hari itu kita mukanya fresh dan segar. Tapi kenapa kok kita mukanya kusam?
kok kurang segar. Nah, mungkin karena kita tidak rutin ya, rutinnya penting nih, rutin membersihkan muka. Karena dia tuh membelah dirinya tuh rutin. Jadi makanya membersihkan muka juga harus secara rutin minimal 2 kali sehari. Kalau mukanya nggak dibersihin, kulit matinya numpuk, akhirnya tampaklah kusam gitu kulitnya. Nah, di kedua, di bawahnya lagi ada yang namanya dermis. Nah, dermis ini adalah lapisan yang berisi kelenjar minyak, ada kelenjar keringat juga di sana. Nah, aku mau highlight kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini dia keluarnya lewat pori-pori kulit kita. Kalau pori-porinya ini tersumbat, misalnya karena tadi kulit matinya numpuk tuh, kita jarang bersihin muka, dan produksi minyaknya berlebih, dan minyak yang keluar itu juga nggak diangkat tuh dengan cara dibersihin, maka muncullah yang namanya komedo. Gitu. Jadi komedo itu disebabkan karena pori-pori yang tersumbat, bukan dan itu bukan takdir yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Ini adalah suatu hal yang bisa kita ikhtiarkan dengan cara kita atasi produksi minyak berlebih dan atasi sel kulit mati yang menumpuk. Produksi minyak yang berlebih ini bisa karena makan makanan yang komedogenik seperti kopi, kemudian gorengan, coklat, yang pedas, yang kacang-kacangan. Terus bisa juga karena tidak menggunakan sabun muka yang mengangkat minyak, kemudian juga sering menggunakan produk kosmetik yang nutupin pori-pori. Nah, kalau misalnya produknya dipakai, pori-porinya hilang. Nah, itulah sebenarnya namanya produk kosmetik komedogenik yang malah memicu produksi minyak berlebih. Makanya jangan heran ketika kita datang ke kondangan, terus di make upin, tiba-tiba besok-besoknya muncul jerawat, itu memang karena tadi tertutupnya pori-pori itu dan menstimulasi produksi minyak yang berlebih. Kedua, ada sel kulit mati dan juga minyak yang menumpuk karena kita tidak rutin membersihkan muka 2 kali sehari. Akibatnya, pori yang tersumbat tanda komedo. Kalau kita suka pegang-pegang muka, nanti rentan infeksi, rentan ada peradangan, maka muncullah jerawat seperti itu prosesnya. Jadi untuk menjaga penampilan kita dari kulit wajah ya yang paling sederhana, itu kita harus rutin membersihkan, melembabkan, melindungi dan juga ini thinning atau mengelepaskan itu hanya jika perlu ya. Kalau kita memang ada jumlah jerawat yang cukup banyak, bisa kita minta resep dokter untuk dapat krim untuk pengelepasan itu. Apa sih yang harus kita pakai? Pagi, langkahnya tuh harus selalu dibersihin dulu. Mau ngapa-ngapain tuh harus bersihin dulu. Mau pakai serum, mau pakai bedak, harus dibersihin dulu. Bersihinnya itu sebenarnya paling ideal 3 langkah. Di cleansing dulu, kemudian pakai sabun muka, baru pakai toner. Toner itu untuk mengangkat sisa-sisa minyak yang tidak terangkat dengan cleanser dan juga facial wash. Nah, kalau misalnya budgetnya belum cukup nih dok, gitu. Nah itu sebenarnya bisa disesuaikan. Perlunya yang mana? Nah itu bisa dibaca di buku Beauty Undercover for Muslimah yang bisa teman-teman cek di toko buku terdekat. Nah itu buku yang saya tulis merangkum tentang perawatan penampilan muslimah. Terus habis langkah membersihkan, bisa juga masuk ke langkah melembabkan dan melindungi. Nah, langkah melembabkan dan melindungi ini dengan menggunakan tabir surya yang SPF-nya minimal 30 kalau di Indonesia, dan juga ada PA-nya gitu ya. PA itu untuk melindungi kita dari ultraviolet A. Kalau SPF itu melindungi kita dari ultraviolet B. Ultraviolet B membakar sifatnya, ultraviolet A menggelapkan. Nah, makanya kalau kita pilih tabir surya, pilihlah yang melindungi dari ultraviolet A maupun B. Biasanya tulisannya itu adalah broadband ya. Broadband itu biasanya itu adalah tabir surya yang melindungi dari kedua jenis ultraviolet tersebut. Kita biasanya tabir surya ini sudah mengandung pelembab. Tapi kalau kita masih kering kulitnya dan kulitnya kering banget gitu ya, gampang kemerahan di bawah matahari, kita boleh tambahkan pelembab gitu ya. Pelembab ini juga bisa dimasukkan secara terpisah. Jadi kita pakai pelembab dulu, baru pakai tabir surya. Tapi kalau teman-teman kulitnya berminyak, nggak kering, aku saranin udah pelembabnya gabung aja langsung sama tabir surya gitu, supaya mukanya nggak makin oily. Nah, nanti penggunaan sunscreen ini harusnya diulang nih tiap 2-3 jam. Jadi pas sholat zuhur di retouch lagi gitu ya. Nah, nanti pas malam nyampe rumah langsung bersihin, jangan nunda sampai sebelum tidur dulu. Langsung bersihin
secepatnya dengan langkah-langkah membersihkan. Ini harusnya nggak ada pelembab ya, nggak ada. Ini pelembab dan sunscreen nggak perlu di malam hari kecuali atas dasar anjuran dokter. Nah, itu mungkin mungkin tambahan sedikit tentang rambut. Kalau untuk rambut ini catatannya 4 saja, teman-teman. Kalau karena kita muslimah nih ya, pakai jilbab, rambut itu harus benar-benar kering saat menggunakan jilbab. Keramas, walaupun tertutup tapi tetap harus keramas minimal 2-3 kali per minggu. Karena di kulit kepala kita itu tetap memproduksi minyak yang bisa dimakan sama bakteri dan menimbulkan bau pengik ya. Baunya tuh bisa menembus kerudung kita gitu. Jadi makanya tetap harus keramas minimal 2-3 kali per minggu. Dan juga sisir rambut sebelum menggunakan jilbab, jangan sampai kusut-kusut karena kusut-kusut nanti makin kusut makin menimbulkan kerontokan. Kemudian juga terakhir kalau kita harus ikat rambut dalam kondisi yang renggang dan gunakan bahan yang fluffy ya atau yang lembut. Gitu. Oke. Baik, itu pemaparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi para muslimah yang telah bergabung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Tiara. Terima kasih banyak Dokter Davina atas tambahan materinya ya. Saya rasa ini juga bonus bagi kami dokter karena setelah dicek gitu pertanyaan-pertanyaan tentang perawatan wajah tuh bermunculan gitu. Kayaknya banyak yang senang dengan materi ini. Iya, banyak yang butuh ya tentang penampilan juga ya. Iya, dan sekarang setelah dicek lagi di Slido itu banyak yang curhat juga dok gitu karena di situ anonim ya tanpa nama jadi banyak yang tanya juga. Yang pertama kita pilih dulu tentang ini dok berat badan gitu. Ada yang bertanya, saya rangkum saja ya. Bagaimana cara menaikkan berat badan dokter karena di sini posisinya sudah underweight. Kemudian ada lagi bagaimana itu yang pertama menaikkan berat badan karena kondisinya sudah underweight. Terus selanjutnya bagaimana cara menurunkan berat badan? Apakah lebih baik sarapan atau intermittent fasting gitu? Seperti itu dokter. Mungkin ada yang mau menaikkan badan, kemudian ada lagi yang mau menurunkan berat badan. Kurang lebih seperti itu dok. Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk naikin berat badan itu ini 2 pertanyaan ini sangat relate banget ya bagi banyak orang ya. Kalau untuk naikin berat badan, sebenarnya kuncinya adalah 2. Kita lihat jumlah kalori yang masuk sama jumlah protein yang masuk. Jadi jangan sampai kita nambah berat badan itu nambah. Jadi kan gini, kalau kita nambah berat itu bisa karena nambah lemaknya atau nambah ototnya gitu. Nah, ada yang memang saking kurusnya lemaknya pun kurang gitu. Jadi kalau dia harus tinggi kalori gitu ya, terus boleh nanti makannya itu yang rata-rata yang kalori tinggi juga jadi lemak juga sih. Terus dan juga makannya tinggi protein. Nah, ada yang lemaknya udah cukup tapi misalnya butuhnya penambahan di ototnya nih gitu. Nah, jadi saran saya pertama makanannya itu kita hitung betul-betul. Sehari itu berapa sih makannya? Dulu saya tuh kan underweight. Terus saya mikir gini, perasaan setiap makan itu kenyang, ya nggak? Rasanya kalau setiap makan tuh kenyang kok, kenapa ya selalu kekurangan gitu. Ternyata kita tuh makan bukan berdasarkan atas kenyang atau tidaknya, tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena kita mau dan kita kenyang, tapi karena kita butuh dan makanya harus sesuai dengan kebutuhan kita. Ternyata pas dihitung jumlah asupan kalorinya yang harusnya minimal itu 2000-an ke atas, saya cuma makan tuh 1700 kilokalori. Ya pantas aja gimana mau naikin berat badan, orang dari jumlah minimum aja. Minimum untuk saya beraktivitas aja saya nggak nyampe gitu ya. Gimana mau naikin berat badan? Kalau mau naikin berat badan jumlah kalorinya harus lebih tinggi lagi gitu. Jadi menurut saya start dulu deh dari kita ngitung dulu nih. Sebenarnya aku tuh udah nyampe di mana sih jumlah makanannya gitu ya. Nah, nanti dari sana baru kita berangkat. Oh, oke. Aku misalnya harus naikin 500 kilokalori itu per harinya asupannya gitu. Nah, nanti caranya gimana sih tahu berapa kalorinya? Sebenarnya yang paling mudah itu
kita bisa konsultasi sama dokter ahli gizi, atau kita lihat aja teman-teman buka angka kecukupan gizi di tahun, saya lupa, kayaknya udah keluar deh, 2019 juga udah keluar. Teman-teman lihat di tabelnya, coba cari aja di Google, angka kecukupan gizi atau AKG 2019, dia kalau dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Lihat jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kelamin teman-teman, dan juga usianya, dan juga kondisi penyerta. Kondisi penyertanya itu misalnya lagi hamil atau menyusui. Nanti lihat, jumlah asupan aku itu sudah sesuai belum sama itu. Kalau belum sesuai, naikin dulu aja sampai ke sana tuh, ke batas minimumnya itu. Gitu. Nah, nanti baru dinaikin lagi, misalnya kita nambah naik 300 sampai 500 kilokalori. Biasanya tuh jendelanya tuh naikinnya tuh per 300 sampai 500 kilokalori. Pelan-pelan kita naikin gitu. Nah, dari kita lihat tuh seberapa banyak kita makan sehari, terus kita bandingkan dengan jumlah yang harusnya kita makan, dan baru kita cek nih, oke, aku harus nambah sekian kalori, berarti aku harus makan apa ya? Nah, pilihannya banyak. Gampangnya, nanti saya sebut merek lagi. Jadi ada website yang kita bisa melihat jumlah kalorinya, gitu. Jadi misalnya aku makan lontong, itu berapa kalori sih? Gitu. Nanti bisa lihat di sana. Rata-rata kalau kita nambah makan berat, kalau perempuan tuh biasanya nambah makan berat tuh sekali makan berat tuh sekitar 500 kalori ya, kalau dia jumlahnya cukup. Tapi kalau dikit bisa cuma 400 loh, atau 300 kilokalori gitu. Nah, dan itu sangat beda-beda ya tiap orang. Kalau laki-laki biasanya sekali makan agak banyak ya, itu bisa sampai 700 kalori gitu. Jadi misalnya aku kurangnya 500 kalori, berarti aku harus nambah sekali makan besar misalnya. Atau misalnya nambah makan besar, tapi misalnya ada nambah susu berprotein misalnya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu sumber kalori juga bisa. Tapi harusnya sih pertama di makanannya dulu. Nah, kalau kurang baru kita nambah misalnya dari susu, atau kita juga tambahan misalnya makanan selingan. Makanan selingan tinggi protein, misalnya risol, terus habis itu somai yang ada isi proteinnya gitu. Jadi itu yang langkah ketiganya tuh untuk nyiasatin makanannya. Nah, selain ngomongin kalori, ada juga yang namanya protein. Nah, protein ini sebenarnya ada perhitungannya, tapi kalau cara paling mudah adalah dari tadi teman-teman udah ngitung tuh kebutuhan kalorinya harusnya nambah berapa, teman-teman pastiin aja. Misalnya teman-teman nambah 1 kali makan besar, berarti proteinnya tuh harus sejumlah yang tadi piring yang tadi saya kasih lihat tadi. Itu kalau cek di internet namanya piring makanku dari Kementerian Kesehatan. Isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Atau pastiin aja di setiap cemilnya itu harus ada protein gitu. Itu udah cara paling mudah sih untuk masukin protein. Ada. Nah, itu satu dari makanan. Kedua adalah kita tentu saja pengen dong nambah berat badannya tuh ke otot. Nah, untuk memobilisasi si proteinnya, kudu pindah ke otot nih, jangan sampai kebuang proteinnya, itu kita olahraga. Tapi pilihan olahraganya untuk yang naikin berat badan bukan aerobik. Olahraganya namanya muscle strengthening atau olahraga untuk membesarkan otot. Biasanya pakai angkat beban atau kayak sit up, push up. Nah, itu adalah olahraga yang bisa membantu memobilisasi proteinnya tuh ke ototnya gitu. Jadi agak beda memang treatmentnya antara orang yang underweight nih, dia olahraganya harus yang untuk membesarkan otot gitu, yang pakai beban-beban biasanya. Nah, masuk nih ke pertanyaan kedua, kalau berat badannya berlebih ya, Mbak Tiara ya? Iya dok, betul. Oke. Kalau berat badannya berlebih, itu kita kebalikannya. Jadi tadi kita tetap ya, mulai dari seberapa banyak yang udah kita makan, kita lihat udah berapa kalori, terus kita turunin pelan-pelan. Biasanya balik sama juga, turunin dari 500 kalori dulu aja. Gitu. Nah, targetnya adalah dari kebutuhan kita, kalau ini untuk yang naikin berat badan ya, nurunin berat badan. Dia ada cara detailnya sebenarnya, tapi cara mudahnya adalah gini, dari target kita AKG itu, kita harus bikin defisit 500 kilokalori. Nah, bikin defisitnya itu entah dengan nurunin makanan, atau kita bikin defisitnya dengan cara kita banyak mengeluarkan makanannya lagi. Bukan dengan cara diare, tapi dengan cara dipakai untuk olahraga. Gitu. Nah,
dipakai untuk olahraga ini untuk ngebakar lemaknya gitu. Jadi makanya muncul tuh defisit 500 kilokalori itu. Makanya kalau di-combine antara makanannya dikurangin sama olahraganya dibanyakin, defisitnya jadi lebih besar dan biasanya jadi lebih efektif untuk nurunin berat badan. Dok, kalau aku mau ngebuang makanannya pakai diare, boleh atau enggak? Jangan ya. Kadang-kadang ada yang obat-obat slimming, kalau kita minum itu bikin diare, bikin kita mual, itu jangan ya, hati-hati. Karena ketika kita diare, banyak buang air besar, yang keluar itu bukan hanya lemak, tapi yang keluar itu proteinnya, yang keluar itu airnya terutama gitu. Jadi malah bikin kita nggak sehat. Nah, makanya kalau kita berat badannya berlebih, yang harus kita bakar itu lemak kalau dengan cara berolahraga. Kalau dari makanannya kita kurangin tuh kalorinya gitu. Itu sih secara mudahnya. Kalau untuk menurunkan berat badan emang kadang-kadang ada obatnya diresep, tapi itu harus diresepkan oleh dokter dan biasanya harus melihat juga metabolisme tubuhnya dan nanti ada pemeriksaan darah dulu gitu untuk minum obat khususnya. Gitu, kira-kira semoga menjawab ya pertanyaan dari teman-teman tentang menaikkan dan menurunkan berat badan. Oke, terima kasih banyak dokter. Semoga terjawab ya teman-teman yang bertanya. Kemudian ini ada pertanyaan yang menarik juga dok. Belum masuk ya kita ke pertanyaan tentang perawatan muka karena banyak banget sedang direkap ya teman-teman. Sekarang masuk ke pertanyaan yang lain dulu. Nah ini dari Mardianti. Bagaimana cara memaksimalkan kecantikan hati daripada fisik agar tidak insecure dalam segala hal? Begitu dok. Kayaknya ini juga banyak relate ya dengan teman-teman yang lain. Baik, silakan Bu Dokter. Oke. Cara memaksimalkan kecantikan hati daripada fisik agar tidak insecure dalam segala hal. Sebenarnya istilah cantik itu nggak ada di ya Allah lupa kameranya. Sebenarnya istilah cantik itu tidak ada dalam Islam. Karena saya beberapa kali kan saya sering banget kasih sharing tentang kecantikan. Sebenarnya itu istilah itu ternyata nggak ada dalam Islam. Jadi definisi kecantikan ini bagus banget sih pertanyaannya dari Mbak Mardianti. Jadi definisi kecantikan hati, kecantikan fisik. Sebenarnya sih intinya adalah orang yang cantik hatinya tuh bukan cuma sekedar yang kayak kalau ngomong ngademin gitu ya, atau itu ya bisa. Tapi itu kan sebenarnya tampakan luarnya aja gitu ya. Tapi sebenarnya paling penting adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, bagaimana kita menjalankan membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu yang paling penting gitu. Jadi itu bukan hal yang harus kita tonjolkan ke orang lain, tapi justru itu yang harus kita resapi ke dalam diri kita sendiri gitu. Kalau saya sih melihatnya dalam tanda kutip kecantikan hati ini ya, karena yang paling penting itu justru sebenarnya adalah gimana kita apa ya bilangnya, banyak sih sebenarnya cakupannya ya, tapi gimana kita benar-benar meresapi nilai-nilai Islam dalam hati kita, terus kita membumikannya. Nah, nanti mau itu turunnya dengan cara mengingatkan dengan cara yang asal, ngomongnya lemah lembut segala macam, itu turunannya gitu. Tapi gimana dulu sih kondisi hati kita ini nih gitu, keimanan kita itu yang paling penting sih jadi akarnya. Nah, kalau ini ada beberapa poin sih ya diangkat yang menarik untuk diangkat. Kecantikan hati daripada fisik. Kalau menurut saya dua-duanya harus jalan berbarengan, tapi kita optimalkan keduanya tuh intentionnya sama, yaitu untuk Allah dan Allah. Kita ngejaga kesehatan fisik kita itu bukan karena supaya kita jaga penampilan aja, bukan karena kita pengen biar IG story-nya cakep atau kayak biar IG fitnya cantik-cantik gitu ya, atau dipuji, dapat komen segala macam, tapi bentuk syukur kita, tapi juga jadi modal kita untuk misalnya membahagiakan suami kita. Tapi karena ini adalah misalnya sehat itu untuk supaya kita bisa produktif, untuk punya kegiatan yang bisa membawa kebaikan gitu, dan bisa bikin yang paling penting Allah tambah sayang sama kita gitu. Jadi itu penting juga memaksimalkan fisiknya, memaksimalkan hatinya juga. Jadi dua-duanya harus jalan secara seimbang, tapi dengan intention yang sama, yaitu untuk Allah dan Allah. Nah, poin keduanya tentang insecure. Nah, insecuritas ini
memang topik yang sangat sering dibahas sekarang. Dulu kenapa sih nggak diangkat? Karena saya rasa sih paling krusial itu momennya tuh adanya eranya sosial media sih. Karena adanya media sosial ini tuh bikin kita gampang melakukan komparasi ya, ngebanding-bandingin, terus habis itu dan segala macam. Yang sebenarnya teman-teman itu nggak ada pentingnya dalam apa ya, hidup itu kan kayak maraton gitu ya, kayak lari gitu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah diri kita sendiri, diri kita sendirinya, bukan orang lainnya. Karena orang lain mau Teresa izin minum dulu. Hidup itu kayak maraton, dan yang maratonnya itu kita ibaratnya nggak ada kompetitornya. Jadi kita tuh sebenarnya harus fokusnya tuh nggak perlu kita banding-banding sama orang lain, karena mau orang lain mau mencapai apa segala macam, dia juga nggak ada ngaruhnya juga sama kehidupan kita gitu. Nah, siapa nih sebenarnya kompetitor kita? Nah, ibaratnya lari maraton, apa coba yang ini lari maraton nih sendirian nih kita nih. Nah, apa sih yang bikin kita tuh nggak sampai goalnya? Sebenarnya apa? Diri kita sendiri sebenarnya. Entah itu kita kayak ngerasa nggak mungkin lah gitu, jadi udahlah udahan aja gitu, keluar aja dari inilah udahlah gitu, atau misalnya ya mundur gitu ya, karena diri kita sendiri juga, entah itu kita meragukan diri sendiri, entah itu ya tadi merasa nggak mungkin kita nyampe sana gitu. Padahal bagi Allah tuh tidak ada yang tidak mungkin ya gitu. Jadi makanya insecure itu akarnya itu adalah satu, ngebanding-bandingin sama orang lain. Jadi stop ngelakuin itu. Kalau teman-teman masih suka ngebanding-bandingin karena lihat sosial media apa segala macam, ya udah nggak usah lihat sosial media. Saya pernah loh waktu itu pernah mau wawancara beasiswa. Setiap saya lihat sosial media itu saya ngerasa minder gitu, kayak ini udah gini. Jadinya padahal kan kalau mau wawancara S3 itu saya harus pede ya. Saya harus pede itu dalam tanda kutip menjual diri, mempromosikan diri kita gitu ya. Harus pede dengan pencapaian kita segala macam, harus pede dengan kita tuh bisa gitu. Nah, itu bikin saya minder. Akhirnya saya emang bener-bener ya udah saya uninstall aja, nggak usah dibuka aja sama sekali gitu ya. Jadi itu satu, stop ngebanding-bandingin. Kalau emang sosial media bikin kamu ngebanding-bandingin, lebih besar mudaratnya dibandingin manfaatnya gitu ya. Kan ada yang bisa juga sosial media untuk nambah ilmu segala macam. Ya udah dihindari dulu aja. Itu satu. Yang kedua adalah akarnya harus ditangani adalah bagaimana kita harus mulai mencintai diri kita sendiri, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak perlu merasa insecure selama kita tuh manusia, teman-teman. Kita tuh punya otak ya. Otak ini tuh otak kita. Kalau kita bisa jual itu tuh mahal banget. Apa sih buktinya? Contohnya orang-orang aja, para saintis mau bikin AI yang menyerupai otak manusia aja, itu aja butuh duit miliaran triliunan. Itu berarti mahal banget loh otak kita, dan otak kita tuh bisa dioptimasi banget. Otak kita tuh sangat dinamis gitu. Jadi kita tuh sebenarnya potensial banget, teman-teman. Kita tuh manusia, selama kita jadi manusia itu tuh kita potensial banget. Makanya tidak perlu harusnya merasa insecure. Dan yang terakhir adalah kalau menurut saya memperkuat hubungan kita dengan Allah sih. Entah itu kita lebih banyak sholatnya, karena kalau kita udah mulai ngerasa insecure, biasanya niatan kita juga agak mulai goyang. Misalnya tadinya kita ini karena mau disayang sama Allah, tapi kita juga ada nih niatan-niatan supaya kita bisa posting di sosial media lah, terus kita bisa nanti apalah lebih banggain diri kita segala macem. Itu kan jadi agak mulai goyang. Nah, itulah mulai tuh muncul-muncul insecure, gimana ya kalau aku nggak achieve ini, gimana ya kalau aku nggak dapat ini, gimana kalau buku aku nggak terbit segala macam gitu. Jadi saran aku yang ketiga adalah perkuat hubungan kita baik lagi ke Allah, entah itu dari sholatnya, tambah lagi ibadahnya, supaya hati kita niatnya balik lurus untuk Allah dan Allah gitu. Semoga itu bisa jadi pembelajaran kita bareng-bareng ya. Amin. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya, sangat sangat lengkap sekali, sangat utuh seperti itu. Jadi mungkin akan berkaitan dengan mindset kita yang mungkin agak melenceng gitu, kemudian self love pun manajemen diri gitu. Nah, sekarang banyak banget pertanyaan yang masuk. Sekarang pertanyaan yang menarik salah satu nih, Dok. Dari anonim lagi.
katanya adalah makanan 1000 umat mie instan gitu. Ada batas aman makannya untuk kesehatan nggak dok? Gitu. Mungkin makannya nggak boleh tiap hari, tapi bisa 4 hari atau 5 hari sekali. Kira-kira bagaimana dok? Silakan dokter. Masih di mute dok audionya. Oke, tadi tentang makan mie instan ya? Iya dok, betul. Iya, yang tadi boleh yang terakhirnya diulang Mbak Tiara, maaf. Makanan mie Apa instan sejuta umat. ada batas aman makannya untuk kesehatan nggak dok? Iya, iya, iya. Ya, harapannya sih ada ya, tapi sebenarnya nggak ada ya. Soalnya mie instan itu gimana ya? Mie instan itu kita nggak bisa bilang gini ya. Saya nih sebagai seorang dokter yang ininya di gizi, kita nggak bisa bilang mie instan masih ada bagusnya kok. Itu tuh nggak bisa bilang gitu ya, karena soalnya dia tuh emang gak bagus gitu. Makanya kalau dibilang batas aman nanti nggak apa-apa deh kita makan mie instan terus gitu. Jadi sebenarnya sih karena ada juga makanan yang gini ya. Misalnya nasi. Nasi itu ada batasannya. Kalau kita tetap butuh nasi untuk sumber energi kita, karbohidrat. Kalau teman-teman nggak makan, bukan nasi, karbohidrat. Kalau kita nggak makan karbohidrat, kita minim banget. Contohnya di diet keto. Nah, orang-orang diet keto tuh susah mikir jadinya gitu, karena karbohidratnya benar-benar dikurangin. Padahal sumber-sumber kita berpikir energi itu dari gula. Nah, makanya masih ada oke-nya gitu. Oke, tetap masih perlu nih si karbohidrat ini. Nah, mie instan itu sebenarnya adalah karbohidrat yang kemudian diolah. Nah, masalahnya olahan-olahannya inilah yang tidak ramah terhadap kesehatan kita. Jadi kalau mau makan mie, ngidam banget nih pengen mie, mendingan makannya mie-nya tuh yang dimasak di rumah aja. Jadi misalnya kayak ada mie kuning itu loh, mie kuning yang kita bisa beli di pasar, masak aja misalnya mau dijadiin atau kayak bakmi gitu ya. Soalnya bakmi itu beda sama mie instan. Mie instan tuh udahlah itu udah garamnya tuh udah tinggi lah di sana gitu. Jadi bahkan hampir kan batas garam itu kan misalnya ada yang kita ngangkat sampai 2000 miligram gitu. Jadi itu aja itu udah mepet-mepet segitu gitu. Jadi makanya waduh udah agak susah nih kalau sama mie instan toleransinya. Gitu. Kalau mau diganti aja, kita ganti pakai nanti mau makan bakmi. Bakmi kan masih mau ada sayurnya dan juga asinnya tuh beda sama mie instan ya. Oh teman-teman rasain. Memang mie instan tuh yang asinnya yang enak-enaknya itulah sebenarnya sumbernya itu natrium tinggi gitu. Atau misalnya masak sendiri soto mie lah gitu. Itu mungkin bisa jadi alternatif ya. Terima kasih dok. Wah, jadi nggak langsung ini ya, mungkin ada alternatif ya gitu. Kita bisa Iya, konsumsi dulu saya juga masih makan mie instan ya dulu. Sekarang tuh di rumah udah ngekat banget sampai ya, tapi emang harus konsisten sih gitu. Maksudnya semangat ya. Karena mie instan itu kuncinya adalah jangan nyetok. Kalau kita nyetok pasti kita makan gitu. Kunci dari makanan-makanan yang tidak sehat adalah jangan nyetok. Jangan bikin akses ke makanan-makanan tidak sehat. Niscaya insya Allah kita terjaga dari si makanan-makanan yang tidak sehat ini. Gitu. Amin. Nah itu salah satu tips ya, semangat untuk kita semua yang masih suka gitu konsumsi mie instan yang memang enak ya ternyata dan tidak bagus juga ternyata. Nah ini ada pertanyaan tentang skincare atau perawatan wajah. Begini dok pertanyaannya. Saya pernah jerawatan parah hingga mengakibatkan screen barrier rusak. Wajah saya rada memerah dok kalau terpapar sinar matahari. Bagaimana ya dok? Apakah apa-apa atau tidak apa-apa ataukah ada alternatif lain atau bagaimana? Silakan dok. Oke, ini yang skin barrier rusak ya, wajahnya memerah itu ya? Iya dok, betul. Yang pernah jerawatan parah hingga mengakibatkan skin barrier rusak, wajah saya rada memerah dok kalau terpapar sinar matahari, betul? Betul ya? Betul dok, betul. Oke. Nah ini sebenarnya harus, kalau ini dia agak harus case by case ya. Jadi kalau dengar sepintas ini masih bisa banyak penyebabnya. Pertama, saya pernah jerawatan parah hingga menyebabkan skin barrier rusak. Nah, wajah saya memerah kalau terpapar sinar matahari. Ini bisa penyebabnya beda-beda sih. Wajah yang rada memerah kena sinar matahari misalnya, itu bisa karena memang kulitnya sensitif.
Jadi orangnya jerawatan, tapi jerawatnya jerawat sensitif. Jadi kalau orang kulitnya sensitif, dia tetap bisa jerawatan. Kalau kena matahari itu udah ciri banget, mukanya memerah. Dan biasanya jerawatnya itu kecil-kecil merah-merah. Nah itu tuh biasanya udah tipikal kulit sensitif. Dan itu emang kalau kena sinar matahari, mukanya gampang merah. Terus bisa juga yang kedua, muka memerah karena sedang menggunakan krim malam yang tinning atau pengelupasan. Jadi kalau misalnya kita pakai dari dokter nih, kita pakai krim malam yang ngelupasin, jerawatnya sih hilang, tapi nanti kalau kena matahari itu kok kemerahan ya gitu. Makanya kalau dapat krim dokter itu yang sifatnya kayak krim malam mengelupaskan, dia wajib banget tabir suryanya itu dipakai dan diulang. Dan SPF itu nggak bisa yang rendah-rendah, 15 tuh nggak bisa. Dia minimal banget tuh 30 gitu. Itu bisa karena penggunaan krim malam itu. Bisa juga dia udah rutin pakai krim malam, dia pakai krim malam, tapi dia juga pakai tabir surya. Tapi misalnya krim malamnya itu beli sendiri. Jadi aku lihat nih retinoid, pakai deh retinoidnya di muka. Padahal sebenarnya kalau retinoid itu ngelepasin. Kalau ngelepasin itu memang nanti muncul agak kemerahan. Makanya kalau di dokter kulit ya atau dokter estetik, karena dulu saya juga pakai dokter estetik, kita harus kombinasikan dengan krim anti radang juga supaya nanti nggak kayak kepiting rebus pas lagi pakai krim malam itu gitu. Jadi ada beberapa catatan tuh kenapa gitu. Nah ada mungkin yang keempat juga, merahnya itu karena memang tipikal bekas jerawatnya yang masih memerah, dan kebetulan memang jerawatnya misalnya besar-besar dan masih memerah gitu ya, itu nanti harus di peeling gitu. Banyak sih rangkaiannya, mulai dari skincare, nanti mulai ada tindakannya kayak peeling gitu. Itu nanti ada tuh langkah-langkahnya yang bisa kita cek ke dokter kulit ataupun dokter estetik gitu. Jadi itu ada beberapa kemungkinannya, harus disesuaikan dengan kondisi kulitnya, dan kalau saya pribadi saranin mendingan langsung dicek ke dokter. Gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih dok. Nah lanjut kita ke perawatan wajah. Ada lagi nih dok. Bagaimana cara membersihkan wajah yang benar dok? Apakah harus pakai sabun wajah atau cukup dicuci saja dengan air dan dilap dengan kapas dok? Cara membersihkan wajah yang, ini bagus-bagus banget pertanyaannya. Cara membersihkan wajah yang benar, betul harus pakai sabun wajah. Tidak betul cukup dicuci dengan air, dilap dengan kapas itu kalau cleansing. Jadi langkahnya itu adalah, kalau langkah yang lengkap ya, di cleansing dulu pakai kapas. Nah, nanti pilih cleansingnya itu bisa pakai milk cleanser, bisa pakai milk cleanser yang untuk oily. Jadi yang untuk kulit yang berminyak itu dia basisnya bukan susu sih, tapi dia lebih alkoholnya lah kira-kira gitu. Terus dia tulisannya for oily skin. Jadi pilih cleansernya juga harus dilihat apakah dia for oily, atau micellar water juga itu salah satu bentuk yang paling ringannya gitu ya. Di cleansing dulu pakai kapas dengan dipakein tuh milk cleanser, terus habis itu ada micellar water ya gitu tuh dipakai, dibersihin gitu ya, diangkat. Habis itu kita cuci pakai sabun muka. Nah sabun mukanya ini pilih dengan kebutuhan kita. Ada komponen-komponen yang harus ada di sabun muka kita sesuai dengan jenis kulitnya. Misalnya untuk bekas-bekas jerawat kita pilih sabun muka yang ada niacinamide. Untuk jerawat aktif kita bisa pilih sabun muka yang mengandung benzoyl peroksida atau asam salisilat. Terus kalau untuk yang kulitnya sensitif atau mau pencerahan aja tanpa ada jerawat, kita bisa pakai yang ada mengandung AHA. Jadi harus disesuaikan. Nah, itu detailnya ada di buku Beauty and Recover Muslimah. Teman-teman bisa cek di Google gitu, buku Beauty and Recover Muslimah. Terus terakhir toner. Kalau toner itu juga butuh biasanya untuk orang-orang yang kalau udah, sebenarnya itu perlu, tapi kalau kita mau tambahin aja, nanti aja boleh. Kalau kita udah rutin pakai sabun muka, terus tapi kita masih muncul tuh komedo-komedo, ya masih muncul jerawat, tambahin aja toner, karena toner itu membantu mengangkat sisa minyak yang tidak terangkat oleh sabun muka, dan juga cleansing milk gitu. Jadi itu tuh 3 langkah membersihkan wajah yang benar. Kalau mau menyesuaikan dengan dompet, yang paling diutamain dulu itu adalah sabun wajah 2 kali sehari. Yang paling penting adalah rutin, bukan yang mahal, tapi yang rutin
dan sesuai dengan kebutuhan kulit kita. 2 kali sehari, nyampe rumah harus langsung segera membersihkan, jangan ditunda. Gitu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih dok. Ini ada yang bertanya nih, bagus pertanyaannya dok. Ingin bertanya langsung mungkin Kak Nurul Mutia. Silakan Kak Nurul Mutia. Ya maaf, sedang tidak bisa on cam, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dok, izin bertanya, bagaimana memilih skincare yang baik namun tidak membuat ketergantungan? Karena sebelumnya saya pernah membeli skincare yang dia itu bahannya alami dan tidak membuat ketergantungan. Tapi setelah saya stop pemakaian malah membuat saya jerawat, dok. Terima kasih Kak Mutia, Nurul Mutia. Terima kasih banyak ya Kak. Silakan Dokter Davina. Masih unmute dok, masih di mute suaranya dok. Ya, sebenarnya saya jawabnya detail di sini, buku Bidan Recover Muslimah. Ini teman-teman bisa dapatkan di toko buku terdekat. Nah, itu saya bagi jawab detail di sana. Tapi pada intinya adalah kita sebenarnya harus tahu apa sih maksudnya ketergantungan. Kalau kita udah rutin bersihin muka nih, bersih dong, terus kita stop, wajar banget muncul jerawat karena kita nggak bersihin muka lagi, gitu. Terus itu satu. Terus yang kedua, berarti itu nggak ketergantungan sebenarnya. Itu sebenarnya artinya kita sudah berprogres perawatan penampilannya, tapi kita stop. Jadinya makanya balik lagi ke kondisi awal. Nah, yang kedua adalah ada namanya, biasanya kalau teman-teman kita belinya tuh di market yang dia ada BPOM-nya, terus dia yang banyak dijual bebas gitu ya, yang kayak di pasar-pasar tuh ada gitu, itu biasanya sih aman. Tapi pasti ini harus ada BPOM-nya, terus harus ada misalnya halalnya, terus habis itu biasanya juga salah satunya yang bagus adalah bukan yang kayak dalam 2 minggu tuh langsung celing gitu ya, enggak gitu. Jadi dia biasanya bertahap. Nah, itu satu. Jadi kalau misalnya selama pakai produk yang kayak gitu, yang wajar-wajar aja, itu nggak apa-apa sih biasanya. Ketika kulitnya nggak kelihatan seger lagi, muncul jerawat lagi, itu karena kita berhenti membersihkan mukanya gitu. Entah itu dengan produk yang tadi, atau ya kalau mau ganti yang lain juga ke produk yang lain juga boleh. Nah, ada yang kedua adalah kalau misalnya kita pakai krim malam. Kalau pakai krim malam, itu ada tuh yang suka bilang tuh ketergantungan. Nah, makanya sebenarnya kalau pakai krim malam itu bagusnya adalah ke dokter, bukan kita beli di online ataupun pakai yang kayak saya lupa. Pokoknya yang dia kayak komunitas nanti bisa ngejual, aku lupa namanya apa. Jadi yang dia itu soalnya tuh dulu sering tuh misalnya saya ditawarin nih, nanti dia nawarin lagi ke orang lain gitu ya. Itu nggak ada dokter penanggung jawabnya, nah itu agak susah. Nah kalau ada dokter penanggung jawabnya itu lebih enak karena dokter itu akan bertanggung jawab terhadap kulit kita dalam hal dia tuh mengontrol supaya si krim malam ini naiknya tuh pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung celing-celing gitu. Nah makanya karena prinsipnya gini, krim malam itu dia ada konsentrasinya, persentasenya. Berapa persen sih gitu. Kalau kita mau lepas krim malam, kita itu harus turunin sampai persentase terkecil dulu, baru dia nanti pelan-pelan dilepas. Itu pun kalau dilepas dia harus dibarengin sama skincare lain gitu. Jadi makanya kalau kita mau pakai krim yang bisa benar-benar ngelepasin jerawat segala macam, bagusnya berdasarkan resep dokter dan ada dokter penanggung jawabnya. Jadi dia bisa tahu tuh, Mbak Nurul, Mbak Nurul kemarin dia misalnya 5%, oke, sekarang
saya turunin dulu deh 4%. Nah, ketika Mbak Nurul tiba-tiba dari 5%, udah aku nggak mau pakai lagi, wah udah tuh, dia dari 5% berarti kan ke 0%. Nah, kalau udah kayak gitu, memang nanti biasanya muncul tuh yang nggak enak-enak di muka gitu. Karena memang kalau udah pakai krim malam, harus anjuran dokter dan turunnya itu harus secara perlahan. Apakah benar-benar bisa bebas dari krim malam? Bisa banget, tapi dia turunnya harus pelan-pelan. Dan mungkin terakhir aku tambahin juga, ketika kita ngomongin perawatan kulit, memang tidak hanya produk, harus dibarengi sama gaya hidup, makanannya harus dijaga, terus juga harus dibarengi juga kalau mau hasil lebih bagus ya. Banyak nih misalnya datang mau yang natural tapi mau hasilnya cepet gitu ya. Nah, alternatifnya adalah dibanyakin tindakannya, mulai dari peeling misalnya, terus mau pakai ada light therapy segala macam gitu. Jadi itu jadi alternatif juga supaya kita nggak, dalam tanda kutip, tidak ketergantungan. Mungkin itu, semoga menjawab ya pertanyaan dari Mbak Nurul. Terima kasih dok atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Oke, terima kasih Kak Nurul. Nah, sekarang mungkin kita akan beralih ya dok, bukan ke fisik lagi, tapi lebih ke kesehatan, karena kesehatan juga nggak hanya fisik, spiritual, tapi juga mental. Ini ada yang bertanya dok, Bismillah, Assalamualaikum dok, gimana cara agar kita bisa mengendalikan emosi dengan benar tanpa dipendam? Nah, ini juga mungkin relate dengan kita ya, karena yang tidak terbiasa gitu, mengeluarkan emosi. Seperti itu. Terima kasih dok. Ya, ketika kita ada emosinya nih, satu, kita bisa melakukan, kalau kita berdiri kita duduk, kalau kita duduk kita berbaring, kalau masih belum hilang lagi kita wudhu ya, banyak-banyak baca istighfar. Terus yang kedua, memang betul kalau ada rasa emosi itu harus dicurahkan. Jadi teman-teman bisa share, tapi ada catatannya nih, kalau mau sharing ini harus ke pihak-pihak yang tepat. Itu karena memang yang namanya perasaan itu adalah hal yang sensitif dan sangat personal. Harus pada orang bisa kita percaya, sampai kapanpun tuh kita akan percaya sama dia gitu lah. Apapun kondisinya, dia akan selalu menjaga rahasia-rahasia kita gitu ya. Terus habis itu, atau kita bisa curahkan saja ke Allah ya saat lagi sholat gitu. Jadi karena sebenarnya kadang-kadang yang bisa ngebantu kita itu cuma Allah sih teman-teman, apapun masalahnya ya. Jadi kadang-kadang ya mungkin kalau kita cerita ke orang lain, tapi tetap kita harus kuatkan doanya, harus kita minta tolong sama Allah lagi, harus kuatin ibadahnya lagi gitu. Karena memang Allah yang maha membalikkan hati orang lain, Allah yang maha bisa bikin sesuatu tuh bisa terjadi gitu. Jadi makanya itu hal-hal yang hal awal lah yang perlu kita lakukan ketika ada hal yang mengganjal. Nah, mungkin aku kasih tambahan sedikit. Ada satu bantuan juga yang teman-teman bisa raih, itu adalah bantuan profesional. Kadang-kadang kalau kita sharing, kita kan bisa sharing ke misalnya ke ayah atau ke ibu atau mungkin ke suami ya, yang benar-benar kita bisa percaya gitu ya. Tapi ada bantuan lain, itu bantuan profesional. Kalau udah dalam ranah profesional itu harusnya insya Allah kerahasiaan itu terus terjaga apapun kondisinya nanti gitu. Itu kalau udah masuk ke ranah profesional, dan teman-teman akan ditreat juga secara profesional, dan mereka juga bisa memberikan saran-saran yang memang sesuai dengan keilmuan mereka gitu. Ya ini kalau dalam hal ini kan berarti psikolog misalnya gitu. Dan kalau zaman sekarang sih yang ke psikolog tuh berarti kamu ada gangguan jiwa, itu udah enggak ya, udah enggak ada stigma-stigma seperti itu, dan itu udah wajar banget sekarang mah banyak ke psikolog gitu. Jadi makanya mungkin 3 hal itu yang bisa aku sharing terkait untuk menyampaikan, mencurahkan emosi kita gitu. Mungkin terutama terkait sharing ya, karena sharing ini antara kita harus ke orang yang benar-benar kita bisa percaya banget gitu ya, yang sampai kapanpun tuh akan keep rahasia-rahasia kita, perasaan kita, bisa tetap merespek perasaan kita, atau kita ke profesional. Hati-hati kalau yang di luar itu, misalnya ya yang kayak di luar keluarga misalnya, atau ke media sosial, karena kita nggak bisa mengontrol itu, dan orang-orang di luar sana kan belum tentu memahami betul perasaan kita gitu ya, kondisi kita gitu. Jadi makanya
hati-hati sekali untuk sharing gitu ya, kebutuhan akan sharing itu ada, tapi harus benar-benar kita cek lagi gitu ya, kemana sih saya harus sharing di slot yang tepat gitu. Terima kasih banyak Itu Dok, ya, semoga semoga menjawab. menjawab ya. Nah, ini sekitar 6 menit lagi Dok, mungkin satu pertanyaan terakhir gitu dari saya pribadi. Nah, kita kan dari awal tahunya gitu bahwa Dokter Dafrina dengan pencapaian A, B, C, D. Nah, pertanyaannya, boleh sharing sedikit Dok gitu, kira-kira apa yang bisa membentuk Dokter Dafrina sehingga menjadi pribadi yang rasa-rasanya suka belajar, kerja keras, bisa bermanfaat juga di banyak hal gitu. Mungkin itu aja Dok, supaya bisa menjadi penutup sekaligus closing statement ya untuk kita semua pada pagi hari ini. Silakan Dok. Oke, ya ini Masya Allah pertanyaan bagus banget. Sebenarnya saya juga masih belajar ya, cuman di belakang ini saya juga banyak kontemplasi sih. Ini juga pertanyaan yang sering juga suka muncul juga pertanyaan ini. Bahkan saya juga sering memunculkan pertanyaan juga gitu, gimana sih ya supaya jadi orang ini segala macam. Tapi sebenarnya sih kuncinya ya teman-teman untuk tetap produktif, untuk tetap segala macam, mulai dari habit sih kalau menurut saya. Kalau kita merasa kita tidak seperti itu, cobalah kita ngelakuin seperti itu, walaupun kita bukan orang seperti itu. Misalnya teman-teman mau suka belajar gitu ya. Gimana sih jadi orang yang suka belajar? Bagi saya ya, bukan mulai dengan mencintai belajar itu sendiri, justru kita harus belajar dulu gitu. Rutin aja terus belajar, lama-lama nanti teman-teman suka. Lama-lama teman-teman ngerasa kalau seharian kita nggak begitu, itu hilang. Sama aja kayak kita ibadah ya. Kita gimana sih caranya supaya kita ada kemauan untuk misalnya sholat sunnah misalnya gitu. Gimana sih caranya? Lakuin aja dulu, rutinin aja dulu gitu. Pokoknya apapun motivasi kita di hari itu lakuin dulu aja. Nanti lama-lama itu jadi kebiasaan dan akhirnya itu menjadi bagian dari diri kita gitu. Karena apa yang ada dalam diri kita sekarang itu bagi saya itu dimulai dari habit-habit yang kecil-kecil ya, atomic habit gitu ya. Habit-habit yang kecil-kecil itu membentuk diri kita. Kita biasa untuk belajar gitu ya. Ya udah nanti kita jadi suka belajar dan akhirnya jadi seorang yang pembelajar. Kita biasa memaafkan. Ya udah kita nanti lama-lama menjadi orang yang pemaaf. Jadi kita kudu ngelakuin itu dulu, dilakuin setiap hari, insya Allah lama-lama itu akan menjadi bagian dari diri kita. Dan untuk menutupnya, teman-teman sekalian, dalam kehidupan itu kan kita ini prosesnya intinya adalah tentang belajar ya. Tadi kita udah banyak banget ngomongin tentang menjaga kesehatan, fisik, mental. Kayaknya banyak banget ya yang harus kita lakuin gitu. Tapi mulai aja dari langkah-langkah kecil, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Dan kadang-kadang mungkin nggak sempurna gitu. Aduh hari ini aku lupa lagi nggak olahraga gitu. Atau aduh hari ini aku baru 5 menit olahraganya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting adalah konsisten terus, selalu mau improve dan insya Allah semoga itu bisa menjadi bagian dari kebiasaan kita dan akhirnya menjadi bagian dari diri kita senantiasa untuk menjaga kesehatan tanpa merasa terbebani gitu. Mungkin itu Mbak Tiara, semoga bisa bermanfaat sharingnya hari ini dan teman-teman terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir acara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Dafrina atas closing statement-nya. Alhamdulillah sangat bisa menjadi reminder kita ya semuanya gitu. Kita juga bisa belajar banyak dari semangat dan proses Dr. Dafrina itu belajar sendiri. Semoga apa yang kita dapat hari ini juga bisa bermanfaat dan berkah. Nah, sebelum pada akhirnya kita benar-benar menutup sesi hari ini, boleh kita foto bersama ya, Dok? Sebentar. Boleh yang lain teman-teman kita on cam semuanya. Ini alhamdulillah ada sekitar 52 peserta. Baik, untuk yang pertama, senyum terus ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik,
Terima kasih banyak Dr. Dafrina karena sudah mau belajar bareng, mengajarkan kita ya, lebih tepatnya sharing ilmunya, pengalamannya. Semoga berkah juga untuk Dr. Dafrina. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir dan mau belajar di sini di pagi-pagi hari weekend. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. dokter. Terima Teman-teman kasih bisa wabarakatuh. teman-teman bisa apa namanya upload mungkin kegiatan hari ini bisa tag Dr. Dafrina, kemudian bisa tag Imah juga, kemudian teman-teman kalau misalnya tahu informasi mau tahu tentang skincare dan lain-lain bisa langsung saja ya beli buku dokternya. Saya juga kebetulan sudah beli dan memang sangat utuh gitu isinya. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, bagi yang ingin mengikuti kegiatan Imah di sesi-sesi selanjutnya bisa ikut follow Instagram. Insya Allah akan banyak sekali pemateri yang luar biasa, topik yang sangat menarik yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam proses belajar. Mohon maaf semuanya atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.